Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif untuk kelas 12 multimedia. Kemarin kita udah bahas jenis-jenis multimedia online offline maupun yang fisik dan non fisik. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar multimedia interaktif. Konsep dasar ini artinya pemikiran awal ya, pemikiran dasar atau ide awal daripada multimedia interaktif. Yaitu yang pertama umpan balik, kemudian manipulasi, adaptasi, dan komunikasi. Umpan balik artinya sama dengan interaksi ya. Artinya si media tersebut memberikan respon atau memberikan umpan balik kepada audiensnya. Terus kemudian manipulasi, media tersebut memanipulasi grafik atau manipulasi informasi suara atau manipulasi informasi gerakan dan lain-lain. Terus adaptasi, media tersebut dapat beradaptasi dengan penggunanya. Contohnya misalkan pada kanal berita atau web berita, itu dia bisa beradaptasi dengan menyesuaikan topik yang diminati oleh audiensnya. Nah, masing-masing audiens minatnya beda. Terus kemudian komunikasi, artinya media tersebut dapat berkomunikasi dengan audiensnya. Oke, lanjut. Konsep dasar multimedia interaktif. Nah, yang pertama ini jenis dari konsep dasarnya ya, jenis dari konsep dasar multimedia interaktif. Di sini ada model tutorial. Model tutorial ya seperti kata tutorial yang kalian tahu, itu adalah orang atau media yang mencontohkan sesuatu dengan cara dipraktekkan ya, atau dengan contoh-contoh yang jelas seperti itu ya. Di sini contohnya ada mengakses dan menjalankan internet, materi pembelajaran ya, semacam kayak pembelajaran online gitulah. Itu juga model tutorial. Di sini ada pembelajaran online yang berisikan macam-macam materi atau kumpulan materi dari 1 sampai 8. Jadi model tutorial ini seperti pembelajaran online biasa ya. Kalau di YouTube ya tutorialnya agak beda. Kalau misalkan di YouTube banyak yang tutorial hobi, tapi kalau yang di ini dicontohkan tutorial pembelajaran ya, dengan multimedia interaktif. Jadi murid bisa memilih materi-materi apa aja yang mau dia pelajarin seperti itu. Berikutnya konsep multimedia interaktif drill and practice. Drill and practice ini memanfaatkan sistem yang udah ada, sistem yang diprogram sedemikian rupa sehingga membuat multimedianya itu memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti di sini ya. Jadi dia sistemnya seperti quiz ya, kalau misalnya drill and practice. Gampangnya penjelasannya sistemnya seperti quiz. Di sini soal perkalian 9 kali 7 jawabnya 53. Ya, harusnya kan 63 ya. 63 di sini jawabnya 53. Nah, dia jawabannya salah. The correct answer is 63. Gitu ya. Semacam seperti kalau yang drill and practice semacam kuis tanya jawab ya. Kemudian untuk yang simulasi. Nah, simulasi ini dia mensimulasikan satu benda dunia nyata ke dalam dunia digital yang pastinya sudah diukur sedemikian rupa sehingga misalkan ada kesalahan, itu datanya akan menyerupai dengan kesalahan yang sesungguhnya ya, sudah diprogram sedemikian rupa. Misalkan contohnya kayak simulasi pesawat ya, kalau misalkan dia jatuh pesawat dari ketinggian tertentu, misalkan kalau cuma dari ketinggian
3 kaki atau 5 kaki, ya pesawatnya cuman sekedar baret-baret aja. Nah kalau misalkan jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, itu pesawatnya bisa meledak seperti itu. Jadi resiko pada simulasi ini sudah diukur dan sudah terukur sesuai dengan keilmuan yang ada. Itu untuk model simulasi. Jadi misalkan di sini ada praktek semacam kayak elektro gitu ya. Nah misalkan salah sambung kabel, akan misalnya terjadi ledakan di sini, terjadi korslet di komponen ini seperti itu. Jadi model simulasi ini sangat penting ya fungsinya, terutama supaya untuk menyelamatkan orang atau ilmuwan yang sedang mempraktekkan sesuatu atau bereksperimen terhadap sesuatu. Oke, selanjutnya instructional game ya. Ini game-game online, game biasa yang kalian mainkan, game online, game apapun ya. Sama. Cuma di sini yang dicontohkan simulator ya. Jadi kalau yang tadi di sini untuk ilmu pengetahuan, kalau yang ini instructional game untuk hiburan. Sebenarnya sama dalam segi pemrogramannya. Kalau di sini dunia nyata, cuman di sini dunia nyata dicampur sedikit dengan fantasi supaya lebih menghibur. Berikutnya konsepnya inquiry ya. Inquiry semacam seperti kayak perpustakaan digital, itu nggak jauh beda dengan ini. Cuma di sini contohnya dia memberikan gambar-gambar. Kalau di perpustakaan digital kan supaya lebih menarik, dia memberikan gambar-gambar, mungkin ada animasi dan lain-lain. Karena kalau sudah masuk ke multimedia interaktif, sudah bisa disisipkan animasi dan lain-lain ya, yang lebih menarik. Terus konsep dasar yang informasional. Ya kalau informasional berarti menginformasikan apa yang mau diinformasikan, misalkan di dalam gedung, ya konstruksi gedungnya misalnya, atau letak-letak gedung, atau misalkan dia di satu tempat wisata, menginformasikan letak-letak wilayah tempat wisata tersebut, atau area-area atau zona-zona tersebut di tempat wisatanya tersebut. Oke, sampai situ dulu materinya. Jadi untuk yang menyimak, silakan kalian lihat lagi, karena tugasnya atau latihannya akan saya ubah menjadi menyalin ya, atau merangkum apa yang saya sampaikan hari ini, atau materi apa yang saya sampaikan hari ini. Seperti biasa, tugas dikumpulkan dari setelah kalian nonton video ini sampai jam 9 malam ya. Karena kemarin tugasnya agak bermasalah, jadi saya rubah sedikit. Apakah kalian lebih suka yang mencatat seperti ini atau tugas seperti kemarin? Jadi untuk pengumpulan tugas, clue-nya seperti ini. Jika ada yang sama, nilainya akan berkurang, dibagi 2. Jika ada kemiripan atau kesamaan, nilainya akan dibagi 2 terhadap yang sama. Jadi kalau kalian nggak mau dicontek, saya sarankan suruh temannya nonton, karena nggak terlalu lama video dari Pak Wahyu. Jadi silakan ditonton untuk dirangkum. Jangan sampai nilai kalian niatnya baik, mencontohkan teman kalian, nanti yang jadi korban malah kalian. Jadi formatnya itu ya. Kalau kemarin kan nggak boleh ada yang sama dan nilainya tertinggi. Kalau sama pun nggak merubah nilai yang ngumpulin paling awal. Nah kalau sekarang, kalau kalian ngumpulin paling awal terus temennya sama, tapi kalian nggak ngasih nyontek, berarti temennya yang jahat kalau ngeliat ini kalian ya. Kalau nyamain catatan kalian, nanti ditegur aja, nanti bikin laporan aja secara pribadi ke saya. Tapi kalau benar-benar jelas-jelas kalian ngasih contekan ke temennya tanpa menyarankan untuk nonton video Pak Wahyu, itu udah pasti saya akan bagi 2 nilainya. Oke? Jadi ditunggu sampai jam 9 malam hari ini, jangan sampai telat ngerjain tugasnya, karena tugasnya akan saya bedakan ya. Karena kan kalau di mata pelajaran saya semua terdata di grup WhatsApp. Oke, jangan sampai ini ya. Saya mau lihat tugas yang kemarin sama yang sekarang, kalian lebih suka yang mana. Oke.
mencatat yang tadi barusan selengkap mungkin, semakin lengkap semakin saya apresiasi. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.